Hello. Sekarang giliran Aquarius ya. Hello Aquarius, hello juga cross watcher atau orang yang kepo sama Aquarius. Aku ingatkan, aku disclaimer, ini energinya dari banyak orang yang punya birth chart Aquarius ya. Jadi bisa cocok bisa enggak gitu, bisa beberapa aja yang cocok, and then energinya pun bisa vice versa, bisa random, bisa terbolak-balik, bisa ngacak, bisa energinya Aquarius, bisa energinya orang yang dealing sama Aquarius ya. Kita lebih menyerahkan semuanya sama yang maha kuasa ya. Kalau mau pembacaan energi personal buat konsultasi, buat keperluan pribadi, itu lebih baik personal reading ya. Hubungi kontak terbaru yang ada di deskripsi video ini. Oke, langsung ya, Aquarius. Second chakra, Archangel Ariel. Wah. Door to personal healing and happiness. Action. Door to fellow. Angel of love. Hostilities. So, Aquarius, kalau aku lihat ya, beberapa Aquarius di sini kayak kekurangan semangat ya. Kurang energi positif dari lingkungan kamu, atau memang kamu tuh kayak lagi kurang bersemangat menjalani apapun ya, padahal kamu banyak kegiatan sih menurut aku, cuma kamu ngerasa gelisah, resah karena kamu konflik batin dengan seseorang ya, gitu. Beberapa Aquarius ini jadi mudah berubah pikiran, jadi mudah berubah tindakan ya. Kadang kamu tuh pengennya A, tapi yang kamu lakuin B gitu. Kamu kadang pengen B, tapi yang kamu lakuin C. Karena ya memang kamu tuh sedang tidak baik-baik saja. Kamu memang gak baik-baik saja saat ini. Mungkin beberapa Aquarius lagi sedih. Jadi Aquarius itu kalau punya masalah gak sembarangan sih cerita ke orang ya. Jadi banyak Aquarius yang mendem. Sebenarnya gue cinta sama seseorang, sebenarnya gue kangen sama seseorang, cuma ya gue ngerasa baik-baik aja, gue ngerasa mungkin pura-pura kuat gitu ya gitulah, bisa vice versa. Ntar gue diomelin lagi ya. Jadi sebenarnya Aquarius ini banyak sih tujuan hidupnya ya. Mungkin aku lihat beberapa Aquarius itu kayak, gue punya planning A nih, planning B, planning C. Ini harus dilaksanakan, terstruktur, terorganisir. Jadi kayak fokus sama studi mungkin, fokus sama karir, fokus sama keuangan. Banyaklah impian, banyak goals yang diinginkan oleh Aquarius ya. Cuma kan ya oke lah, pada saat jam-jam kerja kita fokus sama kerjaan, pada saat jam belajar atau ada kegiatan kita fokusnya ke situ kan. Tapi pada saat kita sendiri ya gue sedih. Gue tuh pada saat sendiri sebenarnya gue baper banget gitu ya. Mungkin ada Aquarius yang ngerasa gitu. Jadi kayak ya orang bisa ngelihat gue kuat, tapi sebenarnya gue tuh rapuh saat ini. Apalagi kalau gue sendiri, gue menyendiri, sebenarnya gue lagi mikirin seseorang ya. Jadi Aquarius ini sebenarnya hati dia hanya pada seseorang gitu. Cuma ya
di sini disarankan kepada Aquarius ya, jangan terlalu banyak berpikir tapi nggak melakukan apa-apa ya. Ini bisa tentang action, mau lanjut atau enggak gitu. Jadi kalau kamu merasa seseorang hanya merugikan kamu, kalau kamu merasa seseorang hanya mau senang-senang dengan kamu, ya mending bye-bye gitu. Tapi kalau saat kamu keadaannya sulit, kamu rasa dia bukan seseorang yang menerima kamu apa adanya, yang bisa menemani kamu dalam suka dan duka, ya itu pun harus kamu pertimbangkan ya. Jadi gini maksudnya, kalau orang cuma senang-senang doang sama kamu, apa itu pantas untuk kamu pertahankan? Ya entah orang yang dealing dengan kamu lah, atau itu teman-teman kamu, atau siapalah yang cuma kayak happy-happy doang dekatnya sama kamu, tapi pada saat kamu sedih gak ada yang ngertiin kamu, ya itu kan tandanya kamu perlu berpikir lagi tentang bagaimana cara kamu berhubungan dengan orang gitu ya. Jadi kalau aku lihat nih Aquarius ya, ada beberapa orang kayaknya yang tertarik juga sama kamu, bisa teman kamu atau siapa. Cuma ya kenali jati diri kamu. Sebenarnya hanya satu orang yang cocok sama kamu. Kalau memang orang itulah yang kamu inginkan, ya berfokuslah pada dia. Berfokuslah hanya pada dia. Karena ya kita tuh nggak bisa berdampingan sama semua orang. Maksudnya kayak kita nggak bisa membahagiakan semua orang. Semua orang juga kan belum bisa bahagiain kamu. Belum tentu semua orang bisa bahagiakan kamu. Jika hanya satu orang yang menjadi kebahagiaan kamu, maka genggamlah itu. Asalkan orang itu memang membawa kebaikan buat hidup kamu. Tapi kalau orang itu kayak membatasi kamu bergerak ke sana kemari, ya itu nggak baik juga ya. Jika ada seseorang yang malah membatasi langkah kamu menjadi lebih maju, ya kamu sebaiknya pun harus mempertimbangkan itu ya. Dan aku ngerasa sebenarnya Aquarius ini butuh orang-orang yang membangun sebenarnya ya. Karena meskipun Aquarius itu kuat, kita sebagai manusia juga ya kalau ada masalah pasti butuh bantuan lah. Kalau kamu ngerasa perlu teman-teman yang positif, ya mendekatlah pada teman-teman yang positif. Kalau kamu merasa butuh orang-orang yang membangun, mendekatlah pada orang-orang yang membangun. Jangan orang-orang yang cuma hahaha hihi sama kamu gitu. Kan ada tuh orang yang kayak ya happy-happy doang bareng, pas udah kamu sedih nggak kelihatan tuh orang gitu ya. Jadi ya cobalah berpikir bijak gitu. Ini bisa vice versa ya. Bisa vice versa, bisa juga tentang Aquarius yang selama ini loyal pada seseorang, tapi orang tersebut malah cuma memanfaatkan. Bahkan ada yang berkhianat, bahkan ada yang kayak ya mengecewakan Aquarius. Jadi Aquarius itu juga bisa sensitif sebenarnya ya. Meskipun Aquarius itu elemen udara, tapi kan Aquarius itu dekat bercatnya Pisces ya. Jadi ada juga lah sensi-sensi dikit, atau ya baper-baperan dikit ada ya. Itu nggak apa-apa sih, it's okay to be not okay. Kita nggak bisa selamanya menjadi seseorang yang baik-baik saja, karena ya manusia punya masalah, pastilah bisa baperan ya. Kita lihat tarotnya. Hierophant, the Sun, Ten of Chalices, the Devil, the Lovers,
Two of Chalices. Oke. Jadi yang dealing dengan Aquarius mungkin ada Taurus ya, Capricorn, Virgo, Leo, Pisces, Cancer, Scorpio, Gemini. Bisa energi aja. Jadi aku ngerasa entah Aquariusnya atau orang yang dealing dengan Aquarius tuh kayak pengen komitmen dalam hubungan ini ya. Cuma di antara kalian itu masih ada yang kayak ragu. Gue pengen kayak gini dulu, gue pengen A dulu, pengen B dulu, pengen C dulu gitu. Jadi ya ada yang menggantungkan hubungan, and then ya di antara kalian banyak orang yang mencampuri mungkin ya, atau ada orang lain, ada pihak ketiga, bahkan ada yang sudah punya orang lain, diam-diam udah ada yang lain gitu. Atau ya entah kamu atau dia dealing dengan dua orang ya, dan ada yang bersikap childish, ada yang bersikap kekanak-kanakan, dan masih addiction terhadap sesuatu. Addiction itu semacam ketergantungan. Contoh, gue belum bisa nih lepas dari egonya gue belum bisa lepas dari teman-teman gue belum bisa lepas dari ketergantungan terhadap ya sesuatu. Gue tuh orangnya kerja, gue orangnya pengen dapat impian gue semuanya. Setelah dapat A, gue pengen dapat B, pengen dapat C ya. Nggak habis-habis nih keinginannya gitu. Ada juga yang memang ketergantungan terhadap hal buruk ya. Bisa tentang terlalu pemikir, jadi jarang menggunakan perasaan. Ada di antara kalian seperti itu. Tapi aku ngerasa kamu sama dia ini soulnya kuat banget ya. Jadi kayak kamu tuh sama dia soulmate sebenarnya. Ada yang ini memang beberapa twin flame ya, terutama yang masih ada addiction. Jadi kayak ya kita tuh kalau ketemu kayaknya ribut mulu atau gimana, tapi kalau udah jauhan kangen gitu. Gitu sih. So ya kita harus bisa melepas kemelekatan kita terhadap sesuatu ya. Sebenarnya kamu sayang banget sama dia, kamu cinta banget sama dia, tapi kita kalau mencintai itu harus dengan cara yang dewasa kalau mau bertahan ya. Mencintai dengan cara dewasa ya kita harus buang ego kita. Kita nggak boleh bawa perspektif kita sendiri gitu. Dan aku ngerasa ada beberapa Aquarius yang sebenarnya sering banget merasa sendiri. Terkadang dalam keramaian Aquarius itu merasa kosong karena ya kebingungan juga gitu ya. Kebingungan dalam arti apa ini yang gue mau? Gue kayak begini, apa ini yang gue mau? Apa ini sebenarnya keinginan gue? Tapi kayaknya gue bahagianya sama lo. Ya ada yang kayak gitu ya. Berat energinya. Bisa vice versa ya, bisa kamu, bisa dia, yang kayak gitu. And then orang yang dealing dengan Aquarius, trickery, service, prayer, patience, grief, and then ada soulmate. Oke, kan keluar lagi nih soulmate kak ya. Soulmate banget sebenarnya ya, belahan jiwa. Dia tuh menganggap kamu tuh soulmate-nya sebenarnya kak ya. Dia selalu mendoakan kamu. Memang sih dia tuh punya kebaikan dan keburukan ya. Ada juga keburukan dia yang kamu tuh gak suka. Kamu merasa
kamu tuh terlalu banyak triki-trikinya gitu ya. Kamu tuh ngerasa ke dia ya, lo tuh banyak banget trikinya, lo tuh maunya apa, lo tuh ribet banget. Kalau lo maunya A bilang, lo maunya B bilang, gue tuh nggak suka bertele-tele. Nah, mungkin kamu ngerasa gitu ya. Bisa vice versa, bisa dia yang kayak gitu. Apalagi kalau ini energinya mirror ya, twin flame. Jadi twin flame itu bukan berarti nggak bisa jadi soulmate, bisa aja sih jadi soulmate kalau udah bersatu ya. Cuma tahapannya twin flame dulu mungkin ya. Jadi kayak energinya itu saling membordar-bardir, apa ya, membordar-bardir, mengaduk-aduk kalian gitu. Jadi kayak bentrok mulu gitu, tapi cinta ya, cinta sebenarnya. Di sini dia bilang, kamu tuh sebenarnya membawa pengaruh baik buat aku. Aku tahu. Dengan hadirnya kamu, aku bisa belajar menjadi orang yang lebih baik. Kamu tuh membuat hidup aku lebih berubahlah ke arah lebih baik. Tapi aku tuh juga mau kamu jangan mempersoalkan keburukan aku aja. Jadi maksud dia kayak, meskipun ada beberapa keburukan dia yang bikin kamu nggak nyaman, dia juga mau kamu hitung satu persatu kebaikan dia. Kebaikan dia itu juga ada sebenarnya untuk kamu. Jadi maksud dia itu kayak, seburuk-buruknya manusia, dia itu juga punya kebaikan. Jadi dia mau kamu mengingat itu ya. Jadi ini orang cukup perhitungan ya. Atau kamu dealing dengan orang yang sensitif banget ya. Nah, begitu. Ini bisa energi vice versa. Dan beberapa yang ada dalam lingkaran Aquarius ini merasa insecure, merasa nggak pantas ya. Dan ada yang merasa bersalah juga sebenarnya ya. Ada yang merasa bersalah, ada yang merasa kayak, mungkin gue terlalu banyak nuntut kali ya, atau gue udah terlalu nyakitin lo kali ya, sehingga lo defensif sama gue, sehingga lo tuh kayak udah fokus sama hidup lo sekarang gitu. Ada mungkin beberapa yang dealing dengan Aquarius merasa seperti itu, merasa bahwa ya lebih kayak introspeksi diri mungkin ya. Karena dalam hubungan itu kan sebenarnya bukan tentang siapa yang menang, siapa yang kalah, siapa yang benar, siapa yang salah gitu. Kalau mau mencintai lebih dewasa ya pasti dua-duanya introspeksi diri ya. So ya, aku rasa orang yang dealing dengan kamu Aquarius, dia merasa sedih ketika kamu mengabaikan dia. Sebenarnya orang yang dealing dengan Aquarius itu sedih ya, kalau Aquarius jadi acuh nggak acuh, kalau Aquarius itu jadi kayak fokus sama dunianya sendiri. Kalau dia punya salah, dia kayaknya sebenarnya pengen sih kamu maafin dia, cuma ya dia juga mau kamu mengerti dia ya, begitu. Oke, kita lihat tarotnya ya. Ini mirip readingan Virgo ya. Oke. Kalau kamu lihat tadi reading Virgo, kayaknya mirip, ada beberapa kesamaan ya. Mungkin ada Aquarius dealing dengan Virgo. The Sun, King of Cups, Four of Pentacles, Eight of Swords, Death, and then ada Two of Wands. Oke, aku ingatkan lagi, ini readingan Aquarius ya. Jika ada salah penyebutan,
ini adalah readingan Aquarius. Mana tahu ya, hilaf. Intinya ini di judul video Aquarius, oke? So, yang dealing dengan Aquarius mungkin Leo, ada Pisces, Cancer, Scorpio, terutama Scorpio, ada juga Capricorn, ada juga Taurus, ada Virgo ya. Oke. Aquarius ada, sesama Aquarius, ada Gemini, ada Libra, ada Aries, Leo, Sagittarius ya. Itulah yang dealing dengan Aquarius. Itu maksudnya ya. Oke. Jadi orang yang dealing dengan Aquarius itu merasa bahwa lo tuh bilang gue yang childish, lo bilang gue yang kekanak-kanakan, tapi lo sebenarnya kekanak-kanakan lo. Jadi playing victim nih dua-dua ya. Mungkin ada beberapa yang saling menyalahkan. Karena orang yang dealing sama Aquarius itu baper orangnya, ya, sensi orangnya. Jadi ya terkadang kayak, mau lo tuh apa sih Aquarius ya? Tapi Aquarius pun merasa gitu, mau lo tuh apa? Gue udah capek ladenin lo. Ya, begitu keadaannya. Dan orang yang dealing dengan Aquarius ini sebenarnya sayang banget sama kamu ya Aquarius. Bahkan kalau ini udah nggak komunikasi atau nggak ketemu, dia nggak bisa lupain kamu. Kalau aku lihat ya, dia nggak bisa lupain kamu. Orang yang dealing sama Aquarius ini rajin loh stalking kamu Aquarius ya. Dia rajin kepoin kamu di media sosial, dia rajin ya lihat-lihat status kamu online atau tidak, meskipun diam-diam, meskipun sembunyi-sembunyi gitu. Nah, aku lihat seperti itu. Dan ini beberapa memang hubungannya nggak jelas kan, jadi kayak ingin komitmen cuma nggak diberikan. Ada salah satu yang merasa bahwa ya, gue pengen hubungan ini jelas arahnya kemana, tapi ada juga yang ngerasa gue belum siap. Yang merasa belum siap ini jadi membawa perspektif negatif oleh orang yang dealing dengan dia kan. Jadi misalnya nih, entah kamu atau dia merasa bahwa ya, aku belum siap loh gini-gini, aku tuh masih punya masalah A, B, C sampai Z ya. Terus satunya lagi bilang ya, lu bohong lu ada yang lain kali, atau ya lu emang ada orang lain gitu. Tapi ya itu sebenarnya kan jadi kayak perspektif yang dibikin sendiri dan membuat hubungan ini jadi berantakan gitu. Makanya dua-duanya harus saling memahami sih sebenarnya ya. Kalau memang seseorang merasa masih punya prioritas lain atau masih ada masalah yang perlu diselesaikan, yang perlu dibereskan ya dibereskan juga. Jangan jadi flirting gitu ya. Jadi kayak ya nyelesain masalah ya nyelesain, prioritaskan sama hal lain ya prioritasin aja, tapi jangan juga tebar pesona sana sini gitu kan. Tapi yang satu lagi juga ya jangan terlalu baperan atau jangan terlalu sensitif, merasa bahwa ya lo nggak sayang gue, lo lebih milih fokus sama ini itu atau lo sama yang lain. Nah sebenarnya ya itu perspektif kita aja. Jadi kita tuh nggak bisa sebenarnya ngejudge sesuatu kalau kita belum lihat dari mata kepala kita sendiri. Tapi kalau kita udah lihat ya nggak apa-apa, kita langsung bilang itu memang fakta gitu ya. Jadi ya mirip sih readingan Virgo tadi ya, perlu adanya komunikasi. Jadi salah satu tuh jangan terlalu tertutup, terlalu misterius, dan salah satunya jangan terlalu baperan ya. Gitu kakak ya. Berat. Energinya bisa vice versa. Kita lihat dari kartu ini lagi. Kodependensi.
Release your ex, ya. Engagement. Make the effort. Finance and career, and then ada retreat. Oke. So di sini disarankan lepaskanlah kemelekatan terhadap sesuatu. Contoh, jangan terlalu melekat pada ego yang udah tertanam selama ini. Jangan terlalu melekat pada kesibukan. Jangan terlalu melekat pada ambisi, target yang ngebuat kita jadi mengabaikan orang yang kita cintai. Jangan terlalu melekat juga pada kehidupan sosial kita selama ini. Misal kayak gue nggak bisa kalau gue nggak bergaul sama ini itu, gue nggak bisa kalau nggak tebar pesona. Nah, jadi jangan seperti itu, ya. Ya apapun lah, kemelekatan terhadap hal negatif itu nggak baik. Dan release your ex itu tentang ini seperti readingan Virgo tadi, ya. Kalau ada tentang kehidupan masa lalu, jangan dibawa-bawa ke masa sekarang, ya. Kita nggak boleh menyamaratakan orang-orang yang pernah bikin kita sakit hati itu kayak sama aja dengan orang ini gitu, ya. Kan setiap orang itu berbeda. Walaupun ada kesamaan, tetap aja dia berbeda dari orang masa lalu kamu. Ada juga di sini tentang yang digorok oleh mantan atau hubungan yang memang tentang mantan atau bebaskanlah energi-energi toksik dari masa lalu yang ngebuat jadi trust issue terus, ya. Jadi kayak nggak percaya, jadi kayak terlalu sensitif, jadi kayak terlalu selau gitu, ya. Jadi dua-duanya sebenarnya harus introspeksi, ya. Dan beberapa ini memang kayaknya udah ada orang lain, berhubungan dengan orang yang dipengaruhi keluarga juga gitu. And then lakukanlah effort, ya. Lakukanlah tindakan usaha. Jangan cuma diam, hanya fokus pada karir, finansial. Karir dan finansial itu memang bisa menjamin masa depan kamu, tapi belum tentu bisa menjamin kebahagiaan kamu. Wah. Karena segala sesuatu harus balance, harus seimbang, ya. Jangan ngerasa kalau kamu udah menjadi seseorang yang mendapatkan tujuan hidup kamu, tapi kamu nggak terlalu aware dengan orang yang kamu cintai, ya tetap aja kamu tuh jadi kayak nggak merasakan kasih sayang jadinya, ya. Kalau kita nggak care sama orang yang kita cintai kan, kita jadi nggak rasain itu cinta kasih, ya. And then retreat itu tentang mungkin kalian memang harus saling introspeksi diri. Beberapa di sini ada yang memang harus sendiri-sendiri dulu, masing-masing dulu, supaya dua-duanya ngedetoks diri, ya, membuang energi toksik dalam diri, dan supaya membuka topeng yang ada selama ini, ya. Topeng itu dalam arti ya kalau memang cinta ya perjuangkan, ya. Dan aku ngerasa di sini siapa yang memakai topeng itu pada akhirnya akan menyesal, ya. Bisa kamu, bisa dia. Kalau dia yang pakai topeng, dia yang merasa bahwa tidak memerlukan kamu, atau dia yang merasa ingin melarikan diri dari kamu, ya aku rasa tetap aja dia akan kembali ke kamu, ya. Karena ini masa jeda. Jeda itu dalam arti bakalan balik lagi gitu. Cuma kalau pada saat kalian bersama lagi, tentukanlah pilihan kamu. Kalau kamu merasa dia layak buat kamu, seriuslah sama dia. Tapi kalau kamu ngerasa gak layak, kamu ngerasa orang itu bukan yang terbaik buat kamu, ya berilah kepastian, ya. Kalau memang mau bertahan atau melepas gitu, supaya nggak menggantung, ya. Oke, jadi ini readingan Aquarius, ya. Aquarius, Sun, Moon, Rising, Venus, Aquarius. Energinya bisa vice versa. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa
di komen ya. Dadah.